Assalamualaikum. Baik anak-anak, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Siapa ketua kelas 7? Muhammad Iqbal. Oke, Muhammad Iqbal. Kita seperti biasa sebelum belajar kita membaca doa. Oke, kita membaca doa bersama. Silakan Muhammad Iqbal dipimpin. Perhatian siap gerak. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Doa selesai. Beri salam pada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, saya absensi dulu ya. Ahmad Dhani, Aidil Saputra, Aryo, sakit. Aryadi, oke. Azri Putra, Azriansa, Bagas Saputra, Bella Sapira, Desi Darmawati, Erwan Toni, Piki Tafikur Rahman, Hafizah, Halimatus Sadiah, Indra. Mana Indra? Ketua kelas? Tidak ada keterangan ya, berarti kita alfakan. Irfan Saputra. Tak ada juga. Oke, kita alfakan. Juliandira. Loli Aneka Putri. Luki Ardiansa. Muhammad Iqmal. Mardiana. Muhammad Iqbal. Muhammad Aditya. Nadila. Novia Susana. Okti Rahmadaniati. Putri Diana. Ramadika. Riani Rismawati. Tak kelihatan. Oke. Rian. Sarbiah. Sinta Natalia. Supian. Susanti. Windra Kusuma. Tak ada ya? Oh, izin. Ada kirim surat tadi ya. Yuli Ramadipa. M. Johari. Putri. Berarti ada 3 siswa tanpa keterangan, 1 siswa sakit, dan 1 siswa izin. Berarti ada 5 siswa yang tidak hadir pada hari ini untuk mengikuti pelajaran kita. Baiklah anak-anak, apakah kita bersiap untuk memulai pelajaran di pagi hari ini? Ya. Alhamdulillah. Ada yang sudah sarapan? Sudah. Atau ada yang belum sarapan?
Berarti udah sarapan semua ya? Berarti untuk mengikuti pelajaran di pagi hari ini, posisi kita atau dalam keadaan kuat. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, kita akan mengingat pelajaran minggu lalu. Nah, ingat tidak pelajaran minggu kemarin? Masih ingat? Tentang apa ya kira-kira? Iya, minggu kemarin kita belajar tentang bersuci. Apa arti bersuci? Kalau dalam bahasa Arab, bersuci itu adalah taharah. Apa maknanya dari bersuci atau taharah? Membersihkan diri, pakaian, Oke, membersihkan pakaian, membersihkan diri, membersihkan tempat tinggal yang terkena dari najis dan hadas. Apabila kita sudah bersih, berarti kita siap untuk melaksanakan ibadah. Kira-kira ingat tak dalil tentang bersuci? Siapa yang kira ingat? Coba Loli. Apa bunyi dalilnya Loli? Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Nah, dari ayat dibaca oleh teman kita Loli tadi, Allah itu akan menyukai orang yang bertobat dan orang yang bisa membersihkan diri. Nah, untuk pada hari ini kita akan membahas tentang yaitu alat-alat bersuci. Alat-alat bersuci. Nah, setelah belajar tentang alat-alat bersuci, anak-anak akan bisa atau sudah mengerti apa saja nama alat-alat bersuci. Nah, nanti bisa menjawab. Yang kedua, ada beberapa pembagian air. Yang ketiga, nanti anak-anak juga bisa menyampaikan alat-alat bersuci selain dari air. Nah, apa kira-kira nanti bersuci selain dari air? Nah, untuk itu marilah kita secara bersama-sama membahas tentang alat-alat bersuci. Nah, coba perhatikan gambar yang ada di papan tulis. Yang pertama itu gambar apa? Iya, gambar ada seorang bapak mencangkung ya di tepian selokan. Nah, apa di situ kalau dilihat yang bisa digunakan alat-alat bersuci? Air. Dikira pada gambar itu air itu bersih atau tidak untuk mensucikan diri kita? Tidak, karena itu adalah tergolong dari air selokan. Coba lihat gambar yang kedua. Gambar apa yang kedua? Sungai yang ada bebatuannya. Kira-kira air yang di sungai ini bersih tidak untuk mensucikan? Bersih. Coba lihat gambar yang ketiga. Nah, gambar apa itu yang ketiga? Ada seorang bapak-bapak membawa apa tuh? Air. Nah, seorang bapak-bapak mengambil air di laut. Nah, kira-kira air di laut itu bersih tidak untuk mensucikan? Bersih. Kita lihat lagi gambar yang keempat. Gambar apa itu yang keempat? Pasir. Apa guna pasir ya? Dikira apa guna pasir? Untuk bertayamum. Umpamanya kita tidak boleh menyentuh air karena lagi sakit atau iritasi.
maka kita boleh Nah, kita menggunakan debu yang ada di pasir. Kira-kira debunya harus bersih atau tidak? Harus bersih. Kita lanjut gambar yang keempat. Gambar apa yang keempat itu? Batu. Gambar batu. Kira-kira untuk apa gambar batu ini? Bersuci. Pak, izin bertanya. Ya, silakan Loli. Apa Loli? Batu itu ada 3 buah. Apa kegunaannya, Pak? Oke, kata teman kita, Loli lagi yang bertanya nih. Batu ini ada 3 buah. 3 buah nih kan batunya? Ya. Nah, batu yang berjumlah 3 buah itu adalah untuk bersuci. Umpamanya kita buang air besar atau buang air kecil. Kita tidak menemukan air, maka kita boleh menggunakan batu. Pertama usap batu yang pertama, udah itu batu yang kedua, udah itu batu yang ketiga. Kalau kita merasa belum suci, maka boleh kita mengambil batu yang keempat. Kalau diri kita merasa belum suci, yang merasa itu kita, apakah sudah suci atau belum nih? Nah, kan begitu. Nah, batu ini juga harus bersisi. Minimal ada 3 sisi. Yang pertama kita gosok sisi pertama, sisi kedua, sisi ketiga kita buang. Kita ambil batu berikutnya, dan seterusnya. Nah, itu fungsi batu 3 atau boleh dari lebih. Jangan sampai kurang dari 3. Nah, setelah kita mengamati 5 gambar tadi, kira-kira apa yang bisa kalian beri tanggapan? Pak, kalau air sumur atau air perigi bisa nggak dibuat untuk bersuci, Pak? Air sumur atau air perigi ya? Ya, Pak. Kira-kira yang laki-laki boleh nggak air sumur atau air perigi ini untuk bersuci? Coba Iman, boleh nggak? Boleh, Pak. Kenapa boleh? Karena air perigi itu termasuk dari air mata. Termasuk dari mata air. Oke, karena air perigi itu atau air sumur itu termasuk air yang bersih karena sumbernya dari mata air. Baiklah, untuk materi lanjutan yaitu kita tadi sudah mengamati beberapa gambar sebagai salah satu contoh alat-alat bersuci. Nah, untuk memahami materi ini kita bagi dalam 5 kelompok untuk membahas apa-apa saja alat-alat bersuci. Nah, coba bagi kelompok ini, kelompok 1, kelompok 2, 6 orang ya, kelompok 3, kelompok 4, dan ini kelompok 5. Berarti ada satu kelompok berkisaran ada yang 7 orang. Dah, silakan ambil posisinya. Dah, sekarang sudah terbagi menjadi 5 kelompok. Ini saya bagikan draftnya. Nanti secara bersama-sama kita perhatikan tayangan video di depan kelas. Lalu silakan didiskusikan sama-sama temannya. Karena masing-masing kelompok sudah ada materi yang harus dicari. Setelah selesai, nanti perwakilan kelompok akan menyampaikan hasil diskusinya. Nah, pada kelompok lain silakan bertanya. Paham? Untuk kelompok 1 membahas air yang suci dan mensucikan. Nanti apa saja termasuk contohnya. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 2 mana kelompok 2? Kelompok 2 membahas apa itu air suci tetapi tidak mensucikan. Apa contoh nanti airnya? Nah, itu tolong dicari.
Kelompok 3. Ini kelompok 3. Kelompok 3 membahas air mutanajis. Apa itu air mutanajis? Nah, kira-kira bagaimana ukuran air mutanajis? Nah, nanti kalau sudah selesai, silakan dipresentasikan, teman-temannya silakan bertanya ya. Nah, ketika bertanya harus bisa menjawab. Maka itu diskusi. Kelompok 4 yaitu tentang air mustamal. Nah, apa itu air mustamal? Nah, bagaimana ukuran air yang digunakan untuk air mustamal? Nah, ini dia. Kelompok 5 menyebutkan air musyamas. Apa itu? Dan apa juga nama alat-alat bersuci selain dari air? Apa saja? Dah, penilaian kelompok kerjasamanya saya nilai. Kerjasamanya antara si A dan si B itu saya nilai. Perilaku sikapnya juga saya nilai. Kekompakannya juga saya nilai. Dan hasil persentasenya nanti itu juga kita nilai. Dah, silakan mari sama-sama kita perhatikan tayangan video di depan tentang alat-alat bersuci. Mari kita simak secara bersama-sama ya. Silakan didengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah hari ini kita akan membahas materi fikih semester 1 bab 1 yaitu alat-alat bersuci. Nah, anak-anak semuanya kedudukan air dalam bersuci. Nah, air sebagai alat ya. Air adalah alat yang paling utama untuk bersuci. Air apa saja yang bisa dipakai untuk bersuci? Tentu pasti air itu sudah suci ya. Semua air yang suci belum tentu bisa dipakai untuk bersuci. Tetapi ya air yang suci dan bisa dipakai untuk bersuci. Nah ini dia. Ada air hujan yang kita tampung kemudian dipakai untuk berwudu itu bisa. Bawa kameranya gitu. Air dari mata air ya. Tambahkan itu. Air dari mata air yang keluar atau dari tanah atau dari pegunungan itu bisa. Kemudian air sungai, air yang mengalir itu bisa dipakai untuk bersuci, berwudu, untuk mandi wajib, bisa ya. Air laut, nah air laut juga bisa. Walaupun asin, tapi air laut juga bisa dipakai untuk bersuci. Karena apa? Tahuru ma'uhu wa hillu maitatuhu. Air laut itu suci airnya dan pakai di dalamnya atau hewan di dalamnya itu halal ya. Kemudian air sumur. Nah, air sumur itu bisa untuk bersuci ya. Air es, salju. Misalnya kalian nanti berada di luar negeri dan ada di sana musim salju, nah itu juga bisa dipakai untuk berwudu, untuk bersuci ya. Kemudian air embun. Air embun itu mana Pak? Air yang ketika di pagi hari dia itu lengket di dedaunan gitu ya, yang berada di atas dedaunan, nah itu bisa dipakai untuk bersuci. Caranya kalian tempelkan saja tangan kalian di sana, kemudian basah dibasuh muka ya, kemudian tempelkan lagi basah dibasuh tangan gitu ya. Ya anak semuanya. Nah kemudian secara garis besar alat yang dapat digunakan untuk toharoh ada dua macam. Yang pertama air dan benda-benda selain air. Tentunya pastinya yaitu benda-benda padat ya. Nah kita lanjutkan. Air suci tapi tidak mensucikan. Tohir. Apa sih itu? Yakni air yang halal diminum tetapi tidak sah jika untuk bersuci. Antara lain misalnya air buah-buahan, air kelapa, air yang segar ya halal diminum tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci.
tidak bisa dipakai untuk bersuci. Kemudian air yang suci tercampur benda-benda suci lain. Nah, air itu aslinya air putih itu bisa, air mineralnya bisa untuk bersuci. Tapi karena dia sudah tercampur teh, sudah dibuat kopi, sudah dibuat Thai tea, sudah dibuat Milo dan sebagainya, maka dia hanya bisa untuk diminum, tidak bisa untuk bersuci. Gitu ya. Paham ya anak semuanya? Alhamdulillah. Nah, kemudian air mutanajis. Nah, kelompok siapa tuh air mutanajis? Nomor 3 ya. Air terkena najis. Air mutanajis itu air yang terkena najis. Air ini tidak halal untuk diminum dan tidak sah apabila digunakan untuk bersuci. Dan ya, air mutanajis itu tidak halal diminum dan tidak sah digunakan untuk bersuci. Contoh misalnya air yang sudah berubah warna, berubah bau dan rasanya karena terkena najis. Misalnya ada air di bak gitu ya. Kemudian air tersebut sudah terdapat bangkai tikus misalnya di dalam, sehingga baunya sudah berubah bau bangkai. Nah, itu tidak boleh dikonsumsi dan tidak boleh untuk bersuci. Kemudian air yang belum berubah warna, bau dan rasanya. Nah, air itu warnanya nggak berubah, kemudian baunya tidak berubah, rasanya tetap, tetapi jumlah airnya sedikit, kurang dari 2 bulan atau sekitar 216 liter ya. Misalnya ada air yang kurang dari 216 liter di dalam tong, nah itu tidak bisa untuk bersuci ya. Nah, sekarang air mustamar. Siapa kelompok siapa mustamar? Ya, yaitu air yang sedikit ukurannya atau kurang dari 2 bulan dan bekas pakai telah digunakan untuk bersuci. Walaupun tidak berubah warnanya, air ini tidak boleh digunakan untuk bersuci karena dikhawatirkan sudah terkena kotoran atau najis yang dapat mengganggu kesehatan. Nah, air ini sudah digunakan, tapi nantinya tidak sampai 2 bulan atau 216 liter, maka tidak boleh digunakan untuk bersuci ya. Nah, ini dia ada tabel konversi ya, satuan untuk 2 bulan ya. Kalau kilojamnya, kemudian yang bisa dipakai untuk membersihkan. Cara bersuci dengan batu. Kelompok siapa tadi yang ala bersuci selain dari air? Kelompok 5 ya. Tiga sisi. Jadi sisi pertama itu ketika digunakan untuk bersuci, kemudian gunakan sisi berikutnya untuk membersihkan selanjutnya sampai benar-benar bersih. Pak, kalau 3 batu tapi belum bersih, bagaimana? Ditambah batunya ya. Minimal 3 batu itu sudah bersih. Tapi kalau belum bersih juga, dicari batu lagi tambahnya. Batu yang digunakan dapat membersihkan. Nah, artinya batu yang digunakan itu bisa dipakai untuk membersihkan, tidak tajam, tidak kotor ya, baru mengering. Nah, kemudian kotoran yang ingin dibersihkan itu belum kering ya, belum kering sehingga bisa dibersihkan langsung dengan batu. Kemudian belum berpindah, artinya ke tempat kotoran tersebut belum terkena anggota badan yang lain, apakah terkena tangan atau yang lain, tempat yang lain. Nah, kalau seperti itu tidak bisa, itu tidak terkena najis. Kalau batu itu terkena najis, maka tidak baik dan tidak boleh digunakan untuk bersuci. Paham ya? Ya. Nanti di sini ada benda-benda yang ditemukan, seperti kalau di toilet sekarang itu tisu yang jarang sekarang ya menggunakan batu karena teknologi modern sekarang ada yang namanya tisu ya. Nah, tisu ranting dan daun kering boleh digunakan sebagai alat bersuci mengganti batu. Daun kering juga bisa ya. Kemudian tisu juga bisa terciptalah tisu. Tisu itu juga hikmah dalam penggunaan alat bersuci pasti banyak
kita bisa lebih menghargai, bersuci dan menjaga kelangsungan hidup manusia. Kita bisa lebih menghargai bahwa peran air dalam pendidikan sebenarnya yang ada di dalam air tersebut juga hidup dengan baik, dikonsumsi nanti jadi sehat, ikan-ikan tersebut ya tidak tercemar. Kita tidak boleh yang mencemari air. Banyak oknum yang mengambil keuntungan yang mereka mengeluarkan sembarangan sehingga mencemari air kita dan merusak ekosistem yang ada di dalamnya. Kalau air sudah rusak, sudah tercemar, itu sangat sulit untuk mengatasinya. Makanya kita jaga dari sekarang ya agar kita benar-benar melestarikan, menjaga kelestarian alam. Oke, udah selesai ya. Udah bisa dipahami dari tayangan video tadi? Kira-kira? Insya Allah bisa ya. Dah, tadi kita sudah secara bersama-sama memperhatikan video di depan kelas. Nah, sekarang silakan anak-anak semuanya mulai diskusi dengan tema yang sudah diberikan masing-masing. Nah, silakan dimulai dari sekarang. Ya. Bulannya bagaimana? 2 bulan atau sama dengan 2,5 gram. Liter atau 200 liter sama aja, maksudnya itu ya. Nah, silakan. Nanti silakan masing-masing kelompok ketika selesai mempresentasikan, kelompok lain boleh bertanya, akan menjawab. Oke, semampunya, sedapatnya. Oke. Ini tentang apa tadi ya? Ini tentang air suci mensucikan. Air suci mensucikan itu jumlahnya ada bagi jadi ambil dari satu air yang suci yang mensucikan. Contohnya adalah air hujan. Air hujan adalah air yang berasal dari luapan air. Ya. Yang berdiri di sini nanti yang teman lain bisa membantu mengingatkan ketika dia gagal. Kalian tetap yaitu air suci, tetapi tidak mensucikan. Air air yaitu air suci dan mensucikan. Contohnya adalah air buah kelapa. Air buah kelapa itu halal dan suci, namun tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Yang kedua,
Di sana menjawab dari pertanyaan. Nanti ketika ada pertanyaan dari temannya, kalian harus bisa menjawab. Ya. Jadi pahami materinya. Bagaimana, udah ketemu bahan-bahannya? Mama Iman dan kawan-kawan. Air 2 kula sama dengan 170 liter. Dikira 2 kula itu boleh nggak? Boleh ya? Gimana, udah? Oke, sekarang kita akan mempresentasikan masing-masing kelompok. Nah, baiklah, kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, silakan kepada kelompok 1. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang air suci mensucikan. Contoh, air hujan. Air hujan adalah air yang berasal dari air laut. Kemudian membentuk awan dan pada kemudian yang membuat akan membentuk kita dan berubah menjadi butiran air sejak butiran air dari mata air. Air dari mata air adalah air tanah yang keluar dari dengan sendirinya dalam permukaan tanah yang tidak mempengaruhi oleh musim. Contoh, air pada mata air laut adalah air dari samudera. Air laut dapat digunakan berdasarkan dari Abu Hurairah. Dia berkata, seorang laki-laki bertanya, hanya membawa sedikit air, jika kami menggunakan 2.000 kami akan mengalami dahaga. Oke, yang berikutnya air apa lagi? Air sungai. Air sungai adalah air mengalir di sepanjang sungai secara terus-menerus. Contoh, air pada aliran sungai Solo, Beratas, Citarum, dan macam yang lainnya. Air sumur. Air sumur adalah air yang terdapat pada lubang atau galian dengan kedalaman tertentu. Air es. Air salju adalah air yang berasal dari butiran uap air berwarna putih yang membeku di udara dan jatuh ke bumi akibat gempa bumi. Air embun. Air embun adalah air yang berasal dari uap yang menjadi isi air. Contoh butiran air berada dengan permainan. Saya dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kelompok lain yang bertanya silakan. Nah, kalau memang ada yang bertanya, silakan. Ada 7 jenis air yang suci dan mensucikan tadi ya. Air apa tadi? Air hujan, air dari mata air, air laut, air sungai, air sumur, air es atau air salju, air embun. Nah, kepada kelompok yang bertanya silakan. Kelompok berapa yang bertanya? Kelompok 2. Nah, oke, silakan, apa pertanyaannya? Apakah air yang sudah dicuci tangan masih bisa digunakan untuk bersih?
Oke, kata kelompok 2 ada air dalam ember atau dalam tong sudah tercelup sama tangan kita. Kita tidak tahu tangan kita ini apakah bersih atau tidak. Kira boleh tidak untuk mensucikan lagi? Tidak boleh ya. Artinya kenapa? Karena sudah tertutup tangannya kotor belum tentu bersih. Oke, karena yang tercelup tangan itu belum tentu bersih ya. Jadi air yang di dalam tong, air yang tidak sampai 2 kolak, atau berapa liter air yang 2 kolak itu? 216 liter. Nah, apabila air kurang dari itu, kira-kira boleh tidak untuk mensucikan? Tidak boleh. Terutama untuk wudhu ya. Kalau untuk membuang najis boleh. Nah, kita lanjut, kita kasih A+ untuk kelompok 1. Kita lanjut lagi kepada kelompok 2. Nah, untuk kelompok 2 siapa yang mau menyampaikan? Loli. Oke, silakan Loli. Yang lain kalau ada pertanyaan silakan nanti ya. Silakan. Kami dari kelompok 2 akan presentasikan hasil diskusi kami, yaitu air suci tetapi tidak mensucikan. Air suci tetapi tidak mensucikan. Oke, silakan lanjut. Air suci tetapi tidak mensucikan, yakni air yang halal diminum tetapi tidak sah jika untuk bersuci. Contoh air suci tetapi tidak mensucikan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, air buah kelapa. Air buah kelapa suci tetapi sudah tercampur. Air yang kedua, air yang dikeluarkan dari pohon nira. Dan air yang terakhir, air suci yang tercampur benda-benda suci lain. Misalnya air teh, air kopi, dan air susu. Demikian ya hasil diskusi dari kami. Kami tutup dengan doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau bertanya dipersilakan. Nah, kepada kelompok 1, 3, 4, 5, kalau memang ada mau bertanya tentang air yang suci namun tidak mensucikan. Ada berapa tadi contohnya? 3. Ada 3. Yang pertama air Kelapa. air kelapa, yang kedua air Pohon nira. pohon nira, yang ketiga air Air suci yang tercampur benda-benda suci lain. Oke, air yang suci namun tercampur kepada benda air suci yang lainnya. Contoh umpamanya ini air yang bersih, suci, namun tercampur dengan air suci yang lainnya, umpamanya air teh. Nah, ini sudah bisa mensucikan lagi. Nah, kepada kelompok 1, 3, 4, 5 yang mau bertanya silakan. Oke, dari kelompok berapa mau bertanya? Kelompok 4. Nah, coba kelompok 4. Pertanyaannya, Kenapa air kelapa tidak boleh disucikan? Karena dia padahal dia halal. kenapa air kelapa itu tidak boleh untuk mensucikan? Padahal air kelapa itu boleh diminum, artinya halal ya. Nah, coba kelompok 2, apa jawabannya? Air kelapa memang halal, tapi tidak boleh untuk dibuat suci. Alasannya? Karena warna, rasa, Oke, karena warnanya, rasanya, dan baunya ya. Oke, air kelapa itu walaupun dia bersih, suci, artinya bisa diminum. Kenapa tidak bisa untuk mensucikan? Karena air kelapa ini mengandung zat yang lainnya seperti ada rasa manis, ada bau aromanya, yang ketiga warnanya. Maka itu dikatakan air kelapa ini suci namun tidak boleh untuk mensucikan. Oke, kita kasih A+ untuk kelompok 2. Kita lanjut lagi kepada kelompok 3. Siapa kelompok 3 yang ingin menyampaikan? Silakan. Yang lain dengarkan ya. Siap pertanyaannya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang air mutanajis. Air mutanajis yaitu air yang terkena najis. Air ini halal untuk diminum,
tetapi tidak sah untuk digunakan bersuci. Air semacam ini tidak dapat dipergunakan untuk taharah, baik menghilangkan najis maupun hadas. Contoh air mutanajis ini ada sebagai berikut. A. Air yang suci. Air yang sudah berubah warna, bau, rasa karena terkena najis. B. Air yang belum berubah warna maupun dari rasa, tetapi jumlah air sedikit, kurang dari 20 atau 216 liter. Hal ini diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnul Majah bahwa Rasulullah SAW bersabda. Dan dari Abi Umamah Al-Bahiyah Al-Bahiyah, semoga Allah meridhoi, berkata, bersabda Rasulullah SAW, sesungguhnya air itu tidak dinajisi oleh sesuatu kecuali apa yang mengubah atau bau, rasa dan warna. Kami dari kelompok 3. Itulah hasil presentasi kami. Kami tutup dengan doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari kelompok lain siapa yang mau bertanya? Nah, dari kelompok lain, silakan kelompok 2 ya. Putri Diana mau bertanya kepada kelompok 3, silakan. Kenapa air kurang dari 2 kolah tidak bisa dibawa? Oke, kata kelompok 2, kenapa air yang kurang dari 2 kolak atau 216 liter ya, tidak boleh untuk bersuci? Nah, kira kenapa? Silakan kelompok 3 memberi jawaban. Karena kandungan air yang kurang dari 2 gula itu tidak mencukupi untuk bersuci. Maksudnya untuk bersuci apa nih? Misalnya untuk berwudu. Untuk berwudu itu ya. Oke, jadi pertanyaan dari kelompok 2, kenapa air yang kurang dari 2 kolak itu tidak bisa untuk melakukan bersuci? Karena khawatirnya ketika kita melakukan berwudu umpamanya, takutnya air tersebut tidak cukup. Karena air 2 kolak itu artinya 216 liter. Nah, berkumur dulu ya. Nah, khawatirnya takut tidak cukup. Oke, kita beri A+ kepada kelompok 3. Sekarang kita lanjut lagi kepada kelompok 5. Kepada kelompok 5 silakan mempresentasikan hasilnya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang air musyamas dan alat-alat bersuci selain dari air. Oke, lanjut. Air musyamas yaitu air yang makruh dipakai bersuci yang termasuk jenis air. Ini adalah air yang dijemur atau terkena panas matahari dan disimpan dalam bejana atau bak penampungan atau wadah yang bisa berkarat selain dari emas dan perak. Benda-benda selain air yang dapat digunakan untuk bersuci adalah benda-benda yang mampu menyerap air. Contohnya adalah kayu, batu, tisu kering, tanah, pecahan genting, atau benda-benda lainnya. Semua benda tersebut harus dalam keadaan bersih. Saya menutup dengan doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kelompok lain yang ingin bertanya silakan. Nah, kepada kelompok berapa nih? Kelompok 3 dulu. Oke, kelompok 3 dulu ya, mau bertanya silakan. Bagaimana cara mensucikan dengan batu? Bagaimana cara mensucikan menggunakan bahan selain dari air, yaitu batu, kata teman kita. Nah, coba, bagaimana caranya? Boleh, teman yang lain boleh menjawab? Ya, silakan. Bersuci dengan batu syaratnya agar hasilnya bersih dan sekaligus mensucikan, maka harus dipenuhi syarat-syaratnya. Apa saja syaratnya tuh? 1. Belum mengering. Oke. 2. Belum berpindah. 3. Oke. Tidak bercampur. Oke. 4. Belum meluber.
Ya, dalam keadaan tidak basah. dalam keadaan tidak basah. Oke. 6. Batu dalam keadaan suci. Batu dalam keadaan suci. Oke. Atau kelompok lainnya ada yang mau nambahkan? Yang mau menambahkan jawabannya? Ada yang mau nambahkan? Tidak ada. Oke. Bagaimana cara mensucikan menggunakan batu? Nah, batu katanya tadi harus batu yang bersih. Yang kedua, batu itu 3 biji. Nah, tidak boleh kurang dari 3 biji dan mempunyai sisi batu tersebut. Nah, masing-masing sisi itu ada 3 sisi umpamanya. Nah, kita bersihkan sisi pertama, lanjut sisi kedua, sisi ketiga, dan seterusnya. Kalau kita merasa kurang bersih, kita boleh menambah batu berikutnya. Artinya yang disucikan belum mengering. Jangan sudah buang air besar, biar dulu agak berapa menit baru cari batu. Jangan. Berarti sebelum kita buang air besar, kita harus mencari batu dulu ya. Nah, kalau kita buang air besar dulu baru mencari batu, kering. Nah, kalau kering itu susah untuk mensucikannya. Nah, kalau begitu saya bertanya, kira-kira kenapa orang mensucikan menggunakan batu? Kira-kira kenapa? Karena tidak. Nah, silakan. Karena tidak menemukan air. Nah, karena tidak menemukan air. Ketika tidak menemukan air, kita boleh menggunakan batu. Apalagi tadi? Daun. Dedaunan kering. Apalagi? Kayu. Apalagi? Tisu. Kita kasih A+ terhadap kelompok 5. Dah, untuk diskusi sudah kita selesai dan nilainya juga sudah saya ambil. Sekarang silakan kembali ke posisi masing-masing. Nah, tadi kita sudah melakukan diskusi. Alhamdulillah, semua materi sudah kita bahas. Tadi kelompok 1 telah membahas air yang suci dan mensucikan. Nah, apa saja air yang suci dan mensucikan? Air hujan. Air hujan. Oke. Air sungai. Berarti ada 7 ya. Air sumur, air sungai, air laut, air embun, air es, air hujan. Semuanya ada. Itulah nama-nama air yang suci dan mensucikan. Kalau kelompok 2 tadi membahas tentang Air suci tetapi tidak mensucikan. ya, air suci tapi tidak mensucikan. Apa contoh air yang suci tidak mensucikan? Air Oke, air kelapa, air nira, air suci, namun dicampur dengan air suci lainnya. Umpamanya ada air dalam ember, suci. Air ini lebih dari 2 kolah, artinya boleh berwudu. Tetapi sudah tercampur dengan air yang suci lainnya. Umpamanya tercampur dengan air kopi. Apakah air ini bisa untuk mensucikan? Tidak. Bisa. Oke, dari kelompok 3 tadi membahas tentang apa? Kelompok 3. Air mutanajis. Air mutanajis. Apa itu air mutanajis? Yaitu air terkena najis. Air yang terkena najis. Air yang terkena najis yang kurang dari 2 kolah. Kalau bahasa kita kalau dijadikan 2 liter berapa liter tadi? 216 liter. Apabila air yang dalam 216 liter ini termasuk najis, maka air ini tidak bisa lagi untuk bersuci. Itu kelompok 3. Kalau kelompok 4 membahas tentang apa tadi? Air mustakmal. Air mustamal. Air apa itu air mustamal? Air yang kurang dari 2 gula.
Air yang kurang dari 2 bola. Artinya kurang dari berapa liter? 216 liter. Ya, air yang kurang dari 2 bola itu tidak boleh untuk dibawa bersuci. Karena apa? Khawatirnya tidak cukup. Salah satunya kalau kita berwudu, kita disunahkan dulu untuk berkumur. Nah, untuk mencuci muka, membasuh tangan, membasuh bubun, telinga, dan kaki. Jadi dikhawatirkan kalau kurang dari 2 bola itu tidak cukup. Dan juga dikhawatirkan terkena najis. Terakhir kelompok berapa tadi? Kelompok 5 bahas tentang apa? Iqbal? Air syamas dan alat bersuci selain dari air. Apa saja contoh alat-alat bersuci selain dari air? Bisa batu, apalagi? Kayu, apalagi? Tisu. Oke, ranting atau daun kering. Nah, kalau kita mensucikan menggunakan ranting atau daun kering, biasanya orang ini berada di mana nih? Ya, di hutan gersang. Kenapa dia menggunakan ranting atau daun kering? Karena dia tidak bisa menemukan air. Namun lebih baik bersuci atau mensucikan kena najis atau hadas, itu lebih baiknya adalah menggunakan air. Ketika air tidak ada, kita boleh menggunakan alat lainnya seperti batu, kayu, tisu, genteng pecahan atau pecahan genteng ya, dan lain-lain. Nah, sekarang apa faedah belajar tentang bersuci ini? Pertama, kita terhindar dari segala penyakit. Contohnya, kita mau makan, kita harus mencuci tangan dulu. Yang kedua, apa faedahnya? Nah, kalau kita bersih, hidup kita selalu sehat dan harmonis bersama orang tua. Faedah yang ketiga, mencerdaskan jasmani dan rohani. Kalau orang bersih, dia pasti sehat. Jasmani dan rohaninya juga bersih. Nah, jadi faedah dari bersuci itu sangat baik. Pertama adalah untuk menghindar dari segala penyakit. Baiklah anak-anak semuanya, karena jam sudah menunjukkan jam 9:15 menit, maka untuk pembahasan ala-ala bersuci kita paskan sampai di sini. Nah, untuk minggu depan kita masuk materi berikutnya, yaitu sholat fardu 5 waktu. Apa materi berikutnya? Sholat fardu 5 waktu. Alhamdulillah. Baiklah, untuk pada kesempatan ini saya tutup dengan doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketika istirahat, silakan pilih jajan yang tempat baik ya. Karena kita sudah belajar tentang bersuci tadi. Artinya kita harus menghindar dari foto. Oke, silakan. Saya balik nak. Saya balik pak, saya ngerti. Aku mau meja. Nah, tas aku. Saya balik ni. Saya balik ya saya. Saya buat. Stop.